I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arzeto Wisdan dan saya akan menjelaskan tentang hambatan majemuk dan autisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dindra Safina. Di sini saya akan menjelaskan bagian hambatan anak dalam hambatan majemuk dan hambatan autisme dan apa saja kebutuhan anak dalam hambatan majemuk dan hambatan autisme. Hambatan majemuk adalah hambatan yang dimiliki seorang yang memiliki kelainan lebih dari satu, seperti penglihatan dan pendengaran, kelainan penglihatan dan intelektual, kelainan penglihatan dan motorik, dan lain sebagainya. Anak yang memiliki hambatan majemuk ini disebabkan dengan adanya kombinasi kelainan antar kelainan fisik, sensoris, sosial, emosi, intelektual, dan lainnya. Autisme adalah suatu kelainan hambatan pada perkembangan perilaku anak yang terjadi sebelum 3 tahun. Menurut Raharja dan Sujarwanto tahun 2010 pada Individual with Disability Education or IDEA yang mengatakan bahwa autism adalah kelainan perkembangan yang secara signifikan berpengaruh terhadap komunikasi verbal dan nonverbal serta interaksi sosial. Umumnya, hal ini terjadi pada usia sebelum 3 tahun yang memiliki pengaruh buruk terhadap kinerja pendidikan anak. Jenis-jenis hambatan majemuk dan autisme. Yang pertama adalah tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi dua, yaitu menjadi buta total dan masih mempunyai sisa penglihatan. Selanjutnya ada tunarungu. Tunarungu artinya rusak pendengaran dianggap lebih baik, halus, sopan, dan formal. Sedangkan tuli tidak dapat mendengar karena kerusakan pendengaran dan terkesan lebih kasar. Dan yang terakhir adalah tunagrahita. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak-anak pada umumnya. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis autisme. Yang pertama adalah Autism Disintegrative masa kanak atau Childhood Disintegrative Disorder. Merupakan salah satu jenis gangguan yang pada awal perkembangannya tidak terjadi masalah apapun dan berjalan normal. Namun pada perkembangan selanjutnya terdapat kelambatan dalam berbahasa yang terjadi dengan secara sangat cepat. Yang selanjutnya adalah Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified or PDD-NOS. Termasuk di dalam golongan Pervasive Developmental Disorder, yaitu gangguan dengan kondisi di mana keterampilan sosial, perkembangan bahasa, dan perilaku yang diharapkan tidak berkembang dengan sesuai atau hilang pada masa kanak-kanak. Yang selanjutnya adalah sindrom Rett atau Rett syndrome. Adalah kumpulan gejala dari suatu kelainan yang mengenai otak yang menyebabkan gangguan perkembangan neurologis yang progresif. Sindrom Rett adalah kondisi yang lebih rentan terjadi pada anak perempuan dan sangat jarang sekali terjadi pada anak laki-laki. Penyakit ini disebabkan karena adanya mutasi pada kromosom X, sehingga anak laki-laki yang mengalami kondisi ini biasanya akan meninggal sebelum atau sesaat setelah lahir. Dan yang terakhir adalah sindrom Asperger, adalah gangguan perkembangan mental dan syaraf yang tergolong dalam gangguan spektrum autisme. Anak dengan sindrom Asperger mengalami gangguan kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara sosial, tetapi masih memiliki kecerdasan dan kemampuan berbahasa yang baik. Baik, yang pertama adalah hambatan anak dalam hambatan majemuk. Hambatan yang pertama ada kurangnya komunikasi atau mereka sama sekali tidak berkomunikasi. Nah, teman-teman, hampir semua anak dalam hambatan majemuk ini memiliki hambatan dalam berkomunikasi karena banyak dari mereka yang tidak dapat berbicara atau apabila ada yang bisa berkomunikasi, mereka tidak dapat memberikan respon yang benar atau respon yang baik. Hambatan yang kedua, terhambatnya perkembangan motorik dan fisiknya. Ini dikarenakan banyak yang tidak dapat berjalan atau bahkan duduk dengan sendiri, jadi mereka masih perlu bantuan orang tuanya ataupun pengasuhnya. Hambatan yang ketiga adalah kurangnya dalam keterampilan menolong diri mereka sendiri. Anak dalam hambatan majemuk ini, mereka seringkali tidak dapat mengurus kebutuhan dasarnya dan masih sangat-sangat perlu bantuan orang tuanya atau orang sekitarnya. Hambatan yang keempat, jarang berperilaku dan berinteraksi yang bersifat konstruktif. Nah, anak dalam hambatan majemuk ini cenderung sangat jauh dari dunia kenyataan dan mereka tidak menunjukkan emosi-emosi dari dalam dirinya, ya seperti manusia pada umumnya.
Seperti itu. Yang kedua adalah hambatan pada anak autis. Hambatan pada anak autis terbagi menjadi dua. Yang pertama, gangguan kualitatif dalam interaksi sosial. Dalam interaksi sosial ini, mereka mengalami kesulitan dalam pengembangan hubungan dengan teman sebayanya atau teman yang sesuai dengan perkembangan mentalnya. Yang kedua, mereka tidak mampu dalam membangun hubungan sosial atau emosi timbal balik kepada orang lain, yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam membangun hubungan dengan teman seumurannya. Dan yang ketiga, mereka mengalami kesulitan dalam menggunakan berbagai perilaku nonverbal seperti kontak mata, ekspresi muka, sikap tubuh, ataupun bahasa tubuh lainnya yang berhubungan dengan interaksi sosial. Yang kedua adalah hambatan kualitatif dalam komunikasi. Di sini mereka memiliki hambatan berbicara atau bahkan tidak dapat berbicara sama sekali. Kalaupun mereka dapat berbicara, terkadang mereka susah menangkap pembicaraan lawan bicaranya. Dan apabila mampu berbicara, mereka berbicara seringkali berulang-ulang atau menggunakan bahasa aneh yang dikenal dengan nama idiosinkretik. Dalam menghadapi beberapa hambatan yang telah saya sebutkan tadi, anak-anak dalam hambatan majemuk dan autis ini mereka membutuhkan beberapa kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan untuk anak dalam hambatan majemuk, mereka sangat membutuhkan peran orang tuanya yang lebih terbuka lagi, yang lebih melakukan pendekatan lagi terhadap anaknya. Karena jika peran orang tua tidak ikut terlibat selama keseharian anaknya ini, justru ini akan memperparah kondisi anak ketika dewasa nantinya. Yang kedua, kebutuhan dalam melakukan pengawasan sedari dini. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ini lebih membutuhkan pengawasan yang lebih dibandingkan anak-anak pada umumnya. Ada yang ketiga, kebutuhan dalam memberi motivasi, perhatian, dan bimbingan. Nah, hal ini tentunya sangat diperlukan anak, meskipun sangat perlu kesabaran ekstra untuk menanganinya. Dan yang keempat, kebutuhan dalam meningkatkan kedekatan emosional dengan anak. Teman-teman sangat perlu disadari bahwa kebutuhan ini sangat berguna agar anak ini dapat percaya dan lebih dekat kepada orang tua, pengasuhnya, atau orang-orang di sekitarnya nih. Kenapa? Agar si anak merasa aman dan lebih terbuka. Dan yang terakhir, kebutuhan dalam menanamkan kemandirian sedari dini. Di samping kita perlu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak, kita juga harus menerapkan sikap kemandirian kepada anak. Kenapa? Agar anak ini dapat bertahan di lingkungannya dan mereka dapat melakukan hal pada umumnya seperti makan, mandi, sekolah, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, kebutuhan untuk anak yang mengalami autisme. Pertama, kebutuhan dalam mengoptimalisasi tingkah laku positif. Nah, ini agak berbeda dengan kebutuhan anak yang mengalami hambatan majemuk ya. Kalau di kebutuhan anak autis ini harus mengoptimalisasi tingkah laku mereka, seperti mengurangi perilaku yang tidak dikehendaki. Contohnya, anak yang mengalami autis seringkali melakukan tindakan yang kurang diperlukan, seperti mereka seringkali menggigit, menarik diri, sering jatuh, atau tidak kontak mata, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu diperlukan pengurangan tindakan-tindakan tersebut karena dapat mengganggu perkembangan anak. Untuk itu, lebih baik melakukan tindakan yang positif seperti melakukan panggilan terhadap anak yang mengalami autisme, interaksi dengan lingkungan sekitar, dan lainnya agar dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki anak. Yang kedua, ada kebutuhan dalam kegiatan sehari-hari. Kebutuhan ini seperti merawat diri, mandi, cuci tangan, gosok gigi, atau menyiapkan kebutuhan belajar, berpakaian, dan lain sebagainya. Kebutuhan ini sangat perlu dicontohkan sesering mungkin kepada anak yang mengalami autis agar mereka menjadi mandiri di lingkungannya. Selanjutnya, kebutuhan dalam kegiatan belajar. Nah, mereka juga sama seperti anak-anak pada umumnya yang memerlukan kebutuhan belajar. Mereka butuh mengembangkan kemampuan pemusatan perhatian, motorik, ataupun bahasa. Dan keterampilan ini merupakan kebutuhan yang dapat membantu anak dalam mempelajari materi pembelajaran yang akan diikutinya. Kebutuhan lainnya juga ada seperti membaca, menulis, dan berhitung. 3 kebutuhan ini adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak tidak kesulitan ketika melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi nantinya. Selanjutnya adalah layanan belajar untuk anak dengan hambatan majemuk. Yang pertama adalah home visit, yaitu guru mendatangi rumah anak dengan hambatan majemuk. Tentunya layanan ini juga harus dibuat dengan aturan dan disepakati oleh kedua belah pihak, antara guru dengan orang tua.
Dan yang kedua adalah adaptasi kurikulum pembelajaran untuk mengatur strategi dan perencanaan pembelajaran baik secara daring maupun luring. Dan yang selanjutnya adalah layanan pembelajaran bagi anak dengan hambatan autisme. Yang pertama adalah individual terapi, antara lain melalui pandangan di tempat terapi atau di rumah, yaitu bisa secara home-based terapi dan atau secara homeschooling. Dan kedua adalah designated autistic classes, salah satu bentuk transisi dari penanganan individual ke bentuk kelas klasikal, di mana sekelompok anak yang semuanya mengalami autisme belajar bersama-sama mengikuti jenis instruksi yang khas. Yang ketiga adalah ability group class. Anak-anak yang sudah dapat melakukan imitasi sudah tidak terlalu memerlukan penanganan one-on-one untuk meningkatkan kepatuhannya. Dan yang terakhir adalah social skill development dan mixed disability classes. Thank you.